Silakan ya teman-teman simak video ini sampai selesai jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Karena untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi yang mudah dan cepat cairnya teman-teman. Namun terlebih dahulu kalian harus memiliki rawatan di OJK. Karena jika teman-teman nanti tidak memiliki rawatan di OJK, maka nanti teman-teman akan susah pada saat ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Jadi seperti itu teman-teman. Dan saya doakan ya semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-temanku semua, kembali lagi di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair. Baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu teman-teman bagaimana pengajuannya pada hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi kalian. Karena seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya kepada teman-temanku semua. Dikarenakan tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya ya, dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasinya. Dan semoga semua kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Nah, oke teman-temanku semua. Baik, di sini saya akan merekomendasikan ya aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal, teman-teman. Nah, namun di sini sedikit saya akan kasih edukasi ataupun penjelasannya bagi teman-teman yang masih awam. Apalagi bagi teman-teman yang baru saja melihat ya aplikasi pinjaman online langsung cair. Ada beberapa poin ataupun beberapa hal-hal ya yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair ya. Nah, untuk di poin yang pertama di sini teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian. Harap teman-teman pahami. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga teman-teman untuk di poin yang ketiga, teman-teman harus jangan sampai terburu-buru ataupun tergesa-gesa ya untuk melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik. Di sini untuk di poin yang pertama ya teman-teman, kalian harus mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi teman-teman jangan sampai menggunakan data-data yang real. Usahakan sekali teman-teman harus menggunakan data-data yang fake. Untuk lebih mudahnya di sini jika teman-teman memiliki dua smartphone, yang HP satunya bisa teman-teman khususkan ya untuk melakukan peminjaman. Dan yang HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk membackup semua data-data yang real kalian. Jadi jangan kalian campur adukan ya. Maka dampaknya akan bahaya sekali. Kemudian teman-teman untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman, jika nantinya ya teman-teman data-data kalian itu masih fresh, data-data kalian belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online ilegal manapun ya, saya sarankan teman-teman usahakan kalian harus meminjam terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan teman-teman itu mempunyai riwayat yang baik di OJK, maka pada nanti teman-teman pada saat ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti teman-teman akan diproses dengan mudah dan cepat. Saya merekomendasikan dua aplikasi EasyCash ataupun Kredit Pintar ya teman-teman. Dikarenakan kedua aplikasi tersebut adalah kedua aplikasi yang sudah berlisensi di OJK dan sudah terbukti melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya.
Nah, jadi jika teman-teman ingin melakukan peminjaman, pinjamlah terlebih dahulu ya di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Karena di sini teman-teman, jika kalian tidak memiliki rawatan di OJK satupun ya, ini tolong dicermati teman-teman. Jika nantinya teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, mau berapa kali pun ya Anda meminjam di aplikasi pinjol ilegal, mau seberapa banyak juga Anda mencoba untuk meminjam di aplikasi yang ilegal, jika teman-teman tidak memiliki rawatan, maka secara otomatis data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Nah, jadi harus teman-teman pahami. Banyak sekali dari kemarin-kemarin itu dari teman-teman kita yang bertanya ya, kenapa kok saya masih saja autol pada saat melakukan peminjaman? Dikarenakan itu tadi ya teman-teman ya, kalian tidak memiliki rawatan yang baik, kalian belum mempunyai data-data ataupun riwayat yang baik dalam melakukan peminjaman di OJK. Nah, jadi seperti itu harus dipahami teman-teman. Kemudian ya untuk di poin yang ketiga, teman-teman usahakan ya, jangan sampai terburu-buru dulu untuk melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini teman-teman, banyak sekali ya platform pinjaman online ya, yang menawarkan jumlah pinjaman itu tinggi teman-teman. Di antaranya bisa 5 juta, 10 juta, 12 juta, hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, pada saat teman-teman melihat tampilan seperti itu ya, teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu untuk melakukan peminjaman hingga ingin ke langkah berikutnya. Nah, itu salah teman-teman. Jadi maksudnya di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu untuk melakukan peminjaman. Kalian harus memperhatikan data-data kalian sebaik-baik mungkin teman-teman. Nah, itulah tadi ya beberapa edukasi ataupun beberapa hal yang saya berikan karena saya sudah mempraktekkannya sendiri dan mencobanya sendiri teman-teman. Saya memberikan edukasi seperti ini bertujuan ya karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang tidak tahu bagaimana cara-cara meminjam di aplikasi pinjaman online yang ilegal hingga sampai ada yang terlilit hutang hingga ratusan juta karena berbunga-bunga terus hingga diteror oleh pihak DC hingga akhirnya pihak peminjam malu hingga sampai ada yang membakar rumah, ada yang kabur dari rumah ataupun masih banyak lagi yang kabur dari rumah hingga bunuh diri. Nah, jadi saya mohon ataupun saya harap ya jangan sampai terulang lagi, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya ucapkan dan semoga juga teman-teman lebih pintar lagi untuk memilih pinjaman mana yang baik untuk dipinjam ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk di aplikasi ya yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang tentunya masih bersifat ilegal teman-teman. Aplikasi Cash Now. Nah, ini teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri untuk tampilan aplikasi Cash Now. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya di awal video tadi, untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK atau biasa kami sebut dengan istilah pinjol ilegal. Nah, oke teman-teman, untuk cara mendownloadnya teman-teman bisa membuka saja di Google Play Store ya dan kemudian kalian cari untuk aplikasi Cash Now. Karena untuk di aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store teman-teman. Nah, jadi seperti itu dan juga bagi kalian ya yang ingin berniat untuk melakukan aksi galbay teman-teman, saya persilakan ya. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Dikarenakan seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama teman-teman ya, bahwasanya pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya ya bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu nanti silakan teman-teman galbaikan saja. Namun itu semua kembali lagi ke pribadi teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman baik itu berbentuk barang maupun itu berbentuk uang ya saya kembalikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, sebelum masuk ke inti videonya, kita harus melihat ya terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita ya dikarenakan masih bersifat ilegal. Nah, bisa teman-teman lihat aplikasi ini mengakses izin ke kamera, penyimpanan lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya ya teman-teman mengingatkan kepada kalian semua agar selalu mengkondisikan seluruh smartphone kalian. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak. Teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian di bagian penyimpanan ini ya dikarenakan untuk di aplikasi ini mengakses ke ruang memori jadi harap diamankan
jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Harap kalian backup terlebih dahulu ke smartphone yang lain ataupun ke ruang memori ataupun ke kartu SD ya. Kemudian kalian hapus semua setelan pabrik dan kemudian kalian bukalah Google dan download foto sebanyak mungkin. Kemudian kalian tempel di album ataupun galeri kalian. Nah, kemudian untuk di bagian telepon ini teman-teman, kalian buatlah ya riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Dikarenakan cara-cara tersebut untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ya ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman ya, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya tampilan dari aplikasi Cash Now. Mungkin sebagian dari teman-teman ya sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini. Dikarenakan teman-teman untuk di aplikasi ini sudah lama sekali ya berkecimpung di dunia pinjol. Namun masih terbukti teman-teman sampai dengan detik ini masih memberi layanan peminjaman ya ke nasabah-nasabahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjaman yang diberikan pada pihak aplikasi ini sebesar 2 juta rupiah. Ini untuk pengguna baru teman-temannya di saat kita baru membuat akun dengan tenor 91 hari dengan bunga 0,5%. Nah, di sini teman-teman kalian jangan sampai terburu-buru dulu ya, seperti poin yang ketiga tadi. Kalian harus memperhatikan data-data kalian, jangan sampai ceroboh. Dikarenakan biasanya teman-teman setelah nanti kalian di ACC untuk kebanyakan di aplikasi pinjol ilegal manapun ya, hanya mencairkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenornya pun hanya selama 7 hari. Nah, jadi teman-teman harap dikondisikan sebaik mungkin ya, jangan sampai terburu-buru dulu. Nah, oke teman-teman, sebelum masuk ke inti videonya, alangkah baiknya nih bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan ya bantu klik dengan tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, baik teman-teman, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya. Ada beberapa informasi yang harus kita selesaikan ataupun kita isi. Di antaranya ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan terakhir adalah informasi akun bank. Nah, di sini teman-teman untuk di bagian informasi identitas ya seperti kebanyakan di aplikasi pinjol ilegal manapun. Di sini kita disuruh mengisi ataupun mengupload foto KTP bagian depan dan verifikasi wajah. Nah, jadi nanti diusahakan teman-teman ya pada saat proses penguploadan foto KTP serta identifikasi wajah jangan sampai blur ataupun pecah. Karena untuk di poin ini sangat penting teman-teman, jadi harus dikondisikan dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, seperti yang tadi saya bilang, jika kalian sudah berhasil mengisi yang dengan benar, nanti secara otomatis ya, nama sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir otomatis terisi. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah, kemudian teman-teman untuk di bagian informasi pribadi, informasi pekerjaan, harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan ya. Nanti akan diarahkan untuk di pengisian alasan pinjaman, pengisian alamat lengkap sesuai KTP. Nah, jadi harap teman kondisikan saja ya. Dan harap diisi dengan benar untuk di bagian informasi pekerjaan juga. Nah, namun di sini teman-teman bagi kalian ya yang tidak memiliki pekerjaan tidak usah khawatir teman-teman. Karena di sini kalian bisa mencari saja data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google ya, itu banyak sekali. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja dan cocokkan saja dengan alamat terdekat kalian sesuai KTP. Untuk di aplikasi ini juga cukup menguntungkan karena kita tidak disuruh mengupload slip gaji ataupun bukti kerja lainnya teman-teman. Nah, untuk di bagian kontak darurat nanti akan diisi 2 buah kontak darurat. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, kalian harus bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama dan harap dikondisikan semua kontak-kontak kalian. Jangan sampai teman-teman nanti setelah melakukan aksi galbay diteror oleh pihak DC melalui kontak yang tertera di smartphone kalian. Jadi harap dikondisikan terlebih dahulu ya. Nah, untuk di informasi akun bank ini usahakan juga teman-teman harus memiliki akun bank ya. Dikarenakan teman-teman untuk di aplikasi ini harus memiliki akun bank ya teman-teman. Jadi seperti itu.
Nah, jika nanti teman-teman sudah berhasil mengisi semua informasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam ya. Maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di tahap berikutnya. Nah, tinggal nanti teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini ya. Nah, baik teman-teman ya, mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share ya jika video ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku semua. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.